Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba eh, nyobain ya fitur reaktif di Quarkus. Ini fitur yang penting ya sebetulnya. Dan kalau saya implementasi Quarkus ya pasti pakai ya, ini gitu ya. Sebetulnya ini bukan soal yang ini yang benar, yang ini yang salah gitu ya. Yang penggunaan trik yang banyak itu salah, penggunaan trik yang sedikit itu benar, enggak soal itu ya. Tapi ini soal bagaimana kita menempatkan teknologi yang benar di kasus yang benar gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu overview ya fiturnya gimana. Misalnya gini teman-teman, ini ada kasus di mana eh kita sama-sama tahu lah microservice itu apa sih, ya kan? Jadi service-service ini terbagi-bagi di dalam responsibility mereka gitu ya, atau domain-domain mereka. Dan ini adalah I/O yang pasti ada gitu ya di microservice. Jadi yaitu masalah call ya, nge-call API atau eh ya REST ya, nembak server lain. Ini I/O, proses I/O. Eh Mungkin ada yang bilang bahwa bahasa itu meskipun dia cepat, tapi kalau ada I/O itu sama kayak sepeda balapan dengan Ferrari ya kan, tapi setiap 10 meter ada lampu merah, yang mana lampu merah itu bisa sampai berhari-hari gitu, mungkin 1 hari dia akan sama gitu ya. Ferrari nyampe duluan tapi tetap nunggu, dia nunggu lampu merah itu sambil disusul oleh sepeda yang di belakang, dia akan sama-sama sampai gitu. Jadi blocking itu dia akan I/O ini akan memblok proses di sini. Misalnya ini adalah service A, ini service B, lalu si service B ini manggil service C gitu ya. hmm. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Nah, di sini masalahnya adalah kalau kita coba hitung ya, anggaplah di sini cuman punya ada 4 thread ya, 4 thread yang berjalan gitu. Oke. Terus si A ini manggil service B, manggil service C. Service C ini baru respon 2 detik. Lalu si service B baru respon 4 detik. Nah, jadi di sini dia memakan waktu 2 detik, di sini 2 detik, jadi 4 detik ya. Di sini baru respon 4 detik. Artinya satu thread ini akan dipakai selama 4 detik gitu ya. Nah, untuk mengeksekusi satu baris coding. Misalnya baris codingnya di sini adalah isinya eh bisa nggak ya? Oke ini. Gimana nih? Oke, call service B. Nah, kayak gini codingannya. Misalnya codingan di bawahnya adalah do something. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Satu thread ini ternyata nganggur, teman-teman. Ketika IO proses B lalu B ke C, dia nganggur nih, gak ngapa-ngapain ya kan. 3 ini akhirnya kosong juga. Tiganya dipakai juga sama yang lain. Dan kebetulan mereka sama-sama manggil B gitu ya. Dan akhirnya 4 ini nganggur. Nganggur ya kan. Seorang ini masuk ya kan. Orang yang kelima masuk nih. Request. New request. Tapi dia nggak bisa masuk ya. Kenapa? Karena memang threadnya dipakai semua nih. 4 thread ini dipakai semua untuk manggil service B dan C. Padahal yang terbaru ini, yang kelima ini cuman mau ngambil profile gitu ya. Get profile gitu ya. Yang mana nggak perlu, misalnya nggak perlu ke service B, nggak perlu ke service C. Yang mana dia cuman pengen perlu ke service D gitu ya. Yang mana cuman ngebalikin sekitar 0,5 detik. Nanti lama banget ya, tapi biar gampang lah estimasinya gitu ya, kayak gini. Tapi dia gak bisa masuk ya, tapi karena memang cuma ada 4 dan akhirnya ini udah dipakai semua gitu ya. Jadi yang kelima ini nggak bisa masuk.
Ah, nganggur kan? Inilah masalah ya di sini. Makanya akhirnya ada solusi yang udah lama sebetulnya ya. Ini bahasa yang lain kayak JavaScript ya, yaitu event loop ya. Ya akhirnya nanti kenapa nggak thread yang ini ya sembari nungguin nungguin mereka ya ini balikin respon ya si IO ini, kasih aja thread ini buat ngeeksekusi yang ini, toh cuma 0,5 detik kan, udah ya kan. Habis itu dia bisa ngerjain yang lain gitu sembari nungguin si ini dapat respon gitu. Jadi dengan begitu kita bisa hemat rate-nya. Teman-teman bisa lihat di sini sebetulnya satu user ini dia ngabisin 3 trade teman-teman. Ini di service A, service B dia ngabisin satu trade juga, service C ngabisin satu trade. Habis dia akhirnya kan. Nah, dengan event loop dia bisa uh, nanganin ini. Jadi kalau teman-teman cari event loop ini ya, ini sebetulnya JavaScript normal ya. Kayak gini, cuman nggak ada di sini, nggak ada web API ya. Jadi event loopnya tuh yang kayak gini. Nah ini, thread pool ya kan, ada event queue, dieksekusi ya kan. Nah ini kayak gini, cara kerjanya ya. Nah di Quarkus sebetulnya ada ya, ada banyak ya di sini yang udah bisa disupport kayak dari REST-nya juga udah disupport, terus DB-nya juga udah ya di sini. Hmm. Oke, jadi kita coba langsung ya implementasi di Quarkus. Teman-teman bisa pilih REST ini ya, REST reaktif ya, REST reaktif JSON ya buat convert ke JSON. Terus apa lagi ya? Saya cuman perlu IO proses nih. Saya pengen ngimplementasi IO prosesnya pakai apa ya? REST client ada nggak? Hmm, eh, start coding. Ah, ini udah ada. Nah, ini research reaktif, Jackson dan client. Ya, tiga ini aja ya, cukup harusnya. Lalu tinggal di generate aja, terus di download zipnya ya. Nah ini. Jadi kalau udah di download, dibuka aja ya. Ini saya udah curang, jadi saya udah mulai duluan nih. Kurang lebih kalau dilihat itu ini ya sama harusnya ya. Reactive Jackson, reaktif ini yang core-nya, terus sama client ya. Oke. Jadi kita coba bermain di tempat yang biasa dulu ya. Yang contohnya adalah misalnya user service. Jangan user resource ya. Ini kekecilan kan ya. Saya coba gedein dulu ya. Ini UI ini kali. Sorry. 25 35. Nah, kayak gini ya. Oke, coba saya bikin yang sederhana dulu ya. Di sini ntar jadi di sini saya taruh misalnya path ya. Pathnya adalah users gitu. Terus saya coba pakai biasa dulu aja, get misalnya gini. Lalu saya akan memproduce sebuah media type application JSON kayak biasa ya. Application JSON. Nah, terus tinggal bikin, saya pengen bikin sebuah list aja ya, list sebuah string tuh. Get users gitu. Saya cuma pengen info gitu, misalnya incoming request get user. Nah ini. Terus saya coba pengen bikin satu service kali ya, namanya user service. Oke, gini. Lalu apa ya? Ini applicationnya scope.
terus pengen bikin string aja, lalu get user. Ini redundant cuman nggak apa-apa ya, biar kita lihat implementasinya gimana. Of misalnya apa ya usernya, misalnya info celeron.id, admin @celeron.id. Oke, saya coba jalanin. Ini udah bisa jalanin sebetulnya. Ntar tadi belum ditaruh, saya injek user service ya. User service saya injek dulu, tinggal saya return user service dot get user. Oke, lanjut. Oke, sip. Sekarang kita coba panggil ya. Cara manggilnya gimana nih? Belum jalan kali ya. Oh, udah jalan. Oke. Nah, ini Quarkus main thread. Oke, ini ya, users. Oke. Nah, muncul ya dua data. Nah, ini. Executor thread 1 incoming request get user. Ya, berarti yang ini ya. Muncul lognya. Oke. Sekarang kita coba pakai call berkali-kali. Apa yang terjadi? Nah, sama ya. Karena memang nggak barengan. Coba kita pakai JMeter. Saya pakai JMeter. Ntar. JMeter. Buat ngetesting ya call-nya. Di sini saya pengen bikin satu thread group. Lalu saya bikin satu request localhost 8080 users. Terus saya pengen bikin listenernya aja buat lihat resultnya, terus saya eksekusi. Ntar saya set ke 100. Oke, saya jalanin. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang ya. Ternyata ya, dia ngejalanin sebanyak 5 thread, teman-teman nih. Nah, banyak banget ya. Oke. Jadi satu user ini bisa jadi satu thread. Oke. Contoh kita pengen bikin simulasi ya. Thread sleep. Simulasi kotor banget ya. Pakai sleep. Bentar. Oke, saya coba eksekusi di sini. Apa yang terjadi? Threadnya nambah. 100 thread. Kita perlu 100 thread untuk mengeksekusi 100 user bersamaan. Cukup gila kan? Gila banget. Nah, hal kayak gini, ini sebetulnya nggak bener ya. Harusnya anggaplah di sini ternyata adalah call service or order service. Kayak gini. Yang mana dia perlu 3 detik gitu. Nah, ini dia akan kayak gini akhirnya. Ini kalau kita nggak batasin ya. Tapi kalau dibatasin ya pasti kena limit berapa gitu. Hanya cuman bisa eksekusi misalnya 4 gitu. Oke. Terus gimana cara implementasi ininya ya, apa event loop gitu supaya ini reaktif? Gampang sebetulnya. Caranya gampangnya tinggal gini aja, non blocking gitu ya. Nah, udah, sekarang kita pakai event loop. Nah, ya kan beda kan? Tadi thread biasa, sekarang pakai event loop. Nah, ini kalau kita coba eksekusi, apa yang terjadi? Pasti ada error nih nantinya. Nah, kenapa? Dikasih tahu sama dia bahwa ada blocking di sini nih, ya kan? Mendeteksi dia ada blocking. Tapi teman-teman lihat di sini, pelan dia kan? Tes ya kan? Nah, ini. Nah, tuh kan? Penurunannya pelan sekali. Karena dia akan bermain seperti ini. Nah, ini.
muncul, jalan ya kan. Lalu eventnya nambah terus, tapi threadnya cuma punya 2, ya kan. Bergantian dia, kayak gini. Jadi kita cuma perlu 2 thread aja di sini untuk mengeksekusi 100 request tadi. Oke, nggak konkret bang implementasinya. Oke, kita coba pakai implementasi yang konkret. Saya udah install yang namanya Mokun ya di sini. Ini Mokun untuk kita bikin mock-mockan. Saya udah bikin satu respon. Ini, oke, kayak gini. Saya bikin satu respon. Ini ada settingannya 3000 ya, ke port 3000, 3001. Terus pathnya users ya, saya bikin di sini. Oke, kita coba bikin satu service baru, namanya adalah user service. Jangan dah ya, apa namanya ya kalau gitu? Karena user service kan udah dipakai. Jadi dah, user apa ya? Client gitu ya. Gimana? Gini aja ya. Kita bisa anotasi sebagai register res client. Nah, ini saya pengen bikin config key ya, namanya adalah user service. Nah, nih kayak gini. Terus di property saya pengen bikin konfigannya untuk bisa handle ini, yaitu quarkus.res client. Nah, ini namanya adalah user service ya tadi, URL http samakan dengan yang tadi ya di mokun kita 3001. Oke, sip. Saya pengen bikin di sini satu call untuk nge-get user ya. Jadi di sini tinggal get aja. Lalu path-nya adalah path dong users. Oke. Terus tinggal bikin list string. Saya pengen menunjukkan ke teman-teman nanti dia akan error seperti apa ketika kayak gini. Oke. Non-blocking, sip. Ini saya matikan dulu. Oke. Lalu di sini saya pengen nge-call satu service yang blocking. Users. Saya pengen bikin REST client user client user client dot get user. Oke. Terus di sini saya pengen balikin user. Oke, sip. Oke, karena ini Quarkus ya, nggak perlu di restart, tinggal kita call aja. Oke, ini set kan. Nah, inilah errornya. Blocking not allowed ya. Nah, blocking nggak boleh dilakukan. A blocking operation occur on the IO thread. This likely mean you need to annotate with blocking. Nah, ini blocking teman-teman ya. Kita pakai sistem non blocking. Sedangkan ini ada proses blocking di sini. Terus gimana caranya? Kita harus ganti mekanismenya. Pakai yang namanya uni. Nah, ini. Nah, kalau udah pakai uni, teman-teman, ini kita paradigmanya tuh harus berubah gitu ya. Harus berubah dengan paradigma non blocking, teman-teman. Jadi jangan pakai paradigma blocking lagi di sini gitu. Oke, gimana tuh, Bang? Oke, kita lihat di sini. Kita punya kasus nanti. Uni. Di sini saya pengen bikin uni juga. Namanya Mutini ya. Oke. Uni, nah juga saya pengen ganti ke uni. Oke. Nah, ini ya, Mutini ya. Oke, sip. Sekarang kita lihat. Bentar. Oh, ini saya salah nih. Harusnya ini. Sip, dapat. Oke. Kita coba masuk ke penjelasan di sini ya. Bentar, ini saya kasih jeda nih harusnya. Gak apa biar nggak dikasih jeda. Saya matikan dulu, saya nyalain lagi. Nah, oke, sip. Jadi gini teman-teman. Kalau udah pakai ini,
paradigmanya jangan pakai paradigma blocking. Jadi kalau saya bikin log di sini, info gitu ya, misalnya before call API gitu. Oke, tadi log itu ini ya, quarkus logging.log. Terus di sini saya pengen bikin log info after call API. Secara paradigma blocking, ini dulu dipanggil, habis itu panggil ini, habis itu panggil ini kan, teman-teman. Benar nggak? Benar kan? Nah, harusnya jangan kayak gitu, teman-teman. Karena kalau kita coba call sekarang, apa yang terjadi? Nah, incoming request before call, after call. Terlihat benar ya, terlihat benar. Tapi kita coba pakai sebuah callback ya, misalnya sebuah callback on item. Setelah dapat itemnya, kita akan invoke data. Misalnya log info data gitu ya. Misalnya apalah gitu. Bisa nggak ya kayak gini? Kita coba restart. Nah, inilah teman-teman. Terbelanga langsungnya kan. Oh, ternyata after call API ini dieksekusi duluan sebelum data ini dapat. Ya, inilah paradigma non blocking ya. Ini harus teman-teman taruh di otak kita ya. Di otak saya juga sebetulnya ya. Jadi kalau udah pakai non blocking ya udah semuanya jangan berpakai paradigma blocking lagi. Teman-teman kalau misalnya pengen eksekusi setelah datanya dapat, eksekusilah di invoke. Oke? Di invoke, eksekusi aja apapun itu. Entah itu nanti ternyata teman-teman mau ngelakuin call API lagi yang lain gitu, itu bebas. Teman-teman bisa ngelakuin di sini. Atau kalau error gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini on filer ya. On filer ngapain? Misalnya kalau misalnya gagal, saya pengen invoke juga log error gitu misalnya. Error happen. Nah, ini. Saya coba refresh ya nggak mungkin dapat ya karena nggak error API-nya. Kita ganti. Jadi kalau di Mokun itu ada mekanismenya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tambah add respon misalnya, tinggal ganti aja. Oke, misalnya pengen ganti ke 500 gitu. Nah ini. Oke. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja yang mana yang mau dibalikin responnya ya. Saya pengen pakai respon 500. Atau bisa juga kita pakai rule ya teman-teman. Cuman ini kita nggak bahas Mokun lah ya. Cuman aku suka pakai Mokun lah ya. Oke. Sekarang kita coba eksekusi. Ah, terjadi error. Sekarang kita lihat error happen. Nah, muncul ya. Jadi gini. After call API, error happen. Nah, ternyata datanya baru dapat setelah ini call ini selesai. Jadi gitu ya. Tadi nanti teman-teman tinggal main di sini aja, main di sini ya on filer, on invoke, atau teman-teman bisa main di stream ya. Mana tuh? Terus combine, subscribe ya kan. Nah, teman-teman tinggal bermain aja di sini, call ya kan. Atau misalnya await ya kan, lalu identifinity. Ini blocking ya. Ini blocking nih. Nggak akan boleh dilakukan di sini. Oke? Jadi nanti teman-teman PR-nya adalah explore ya, explore ini ya, bisa ngapain aja sebetulnya di unit ini. Nah, sebetulnya ada juga ini multi ya. Ada uni, ada juga multi. Jadi multi ini untuk yang multi data ya. Lah terus list kan multi data ya. Kenapa kita nggak pakai multi dibanding pakai uni? Jadi teman-teman bayangin seperti kantor pos ya. Jadi kantor pos ini punya surat banyak gitu, punya 100 surat gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngirim 100-100-nya langsung aja ketika dapat data itu 100 ya udah kirimlah 100 itu. Nah, ini kita pakai uni aja ya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman misalnya punya data 100 gitu ya, terus teman-teman maunya stream aja. Kirim aja dulu 10, habis itu 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Nah, itu bisa pakai multi ya, streaming.
Teman-teman tinggal pilih aja yang mana. Jadi itu ya, eh soal reaktif. Teman-teman bisa milih mau implementasi ini boleh atau mau pakai yang thread biasa juga boleh sebetulnya ya. Karena kita harus menyeimbangkan ya. Kira-kira sebetulnya aplikasi kita butuhnya kayak gimana sih gitu, dan resource kita punya seberapa besar gitu. Kalau teman-teman punya 100 thread buat ngasih makan atau umpan ke 100 orang sih, ya ngapain pakai gini ya. Terus lagi pertimbangan juga kira-kira kita perlu nggak gitu ya menggunakan ini. Misalnya teman-teman, oh ternyata aplikasi kita sejenis aplikasi perkantoran yang cuman usernya 10 orang itu. Dari 10 orang itu yang login cuma 2 gitu. Ngapain kita pakai implementasi hal-hal yang ribet-ribet gitu ya. Pakai yang simple aja gitu. Saya lebih nyaranin pakai Laravel sih. Oke, thank you semuanya.